Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aglis Rosadi SPD MPD dari SMA Negeri 14 Semarang. Saya akan melakukan uji kinerja PPG Prajabatan 2021 dengan mengambil materi program linear kelas 11, sistem berdasarkan linear 2 variabel. Mohon bimbingan dan masukan pada dosen penguji dan guru pamong penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga pertemuan hari ini menjaga dan berjalan. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional yaitu orientasi. Lagu ini sudah pernah familiar, yaitu Bangun Pemuda Muda. Sekarang berdiri. Satu, dua, tiga. Bangun pemuda Indonesia, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Itu hari semua ya, Benjin. Ada ya, hilir ya. Terima kasih. Kehadiran hilir. Selanjutnya untuk orientasi belajar, di sini ada bahan ajar, ada LKPB, ada bahan ajar siswa dan dengan lain dan referensi lain. Nah, ini di kehidupan sehari-hari ini adalah yang sering kita lakukan, penggunaan materi SPL DV, sistem berdasarkan linear dua variabel. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar dan sosok misterius itu muncul dari balik pintu. Indra berteriak kaget. Ngapain teriak-teriak? Ih, kamu kira mama kan? Ternyata sosok misterius itu adalah mama Indra. Mama sedikit kaget. Tiba-tiba buka pintu tidak mau ngomong. Jadi seperti kamu beri semuanya. Oke, Mak. Mama kembali ke dapur meninggalkan Indra yang masih duduk di kamar dalam hati. Indra bergumam. Kalau uangnya segini berarti dapatnya berapa porsi ya? Nah, itu kehidupan sehari-hari seperti itu untuk menggunakan SPL DV. Sanksinya juga sama, dulu di SMP sudah kalian pelajari untuk menggambar titik 3x plus 2y sama dengan 6 pada bidang koordinat. Nah itu, ini juga sama, tentukan sumbu X dan sumbu Y. Kemarin sudah saya berikan ya. Untuk menentukan titik X berarti Y-nya dinolkan. Untuk menentukan titik Y berarti gantian X-nya dinolkan. Sehingga titiknya ketemu, titik Y 3 berarti 0,3, titik X berarti 2 berarti 2,0. Nah ini juga penggunaan SPLTV juga bisa untuk palang di jalan itu ya. Nah ini untuk motivasi. Motivasi penemu program ini adalah Leonid M. Topik lahir pada bulan Januari 1912 di kota Leningrad, Rusia. Leonid tumbuh menjadi seorang anak dengan rasa keingintahuan yang besar. Dia tertarik dengan politik dan sejarah modern. Pada masa lalu, Leonid yang sudah bekerja menghadapi berkaitan dengan kegiatan produksi. Ia menyelesaikan masalah mengefisienkan biaya produksi dan pemakaian bahan baku, tetapi produksi tetap maksimal. Inilah
Ini hal yang menjadi awal ingatan untuk menggunakan matematika sebagai aplikasi untuk ekonomi. Manfaat apa sih manfaat untuk belajar program linear dari sistem tidak sama linear bervariabel? Coba angkat tangan dan juga grafik. Berdiri. Kenalan dulu. Perkenalkan saya Serafik, absen 30. Saya akan mempresentasikan apa itu program linear. Program linear memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah optimasi dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sebagai Serafik. Itu untuk materi kita program linear. Sekarang kalau SPL sistem kerjasama linear dua variabel manfaatnya apa? Angkat tangan. Oke, Ranita silakan berdiri. Manfaatnya adalah menentukan koordinasi titik. Contoh geogratis menentukan masalah dari suatu persamaan, menentukan persamaan garis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kalau program linear itu untuk menentukan tadi biaya minimum, biaya maksimum ya. Untuk yang sistem kerjasama linear dua variabel menentukan titik potongnya. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan model PBL atau program belajar learning dengan pendekatan saintifik berdasarkan 4C, PPK, dan literasi serta bantuan LKPD. Strategi diharapkan menyusun model matematika pada suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan kerjasama linear dua variabel dengan benar, menggambar daerah guna usaha dari sistem kerjasama linear dua variabel dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan sistem kerjasama linear dua variabel dengan benar. Nah, ini pemberian acuan tahapan pembelajaran kita yang satu nanti berkelompok, yang kedua diskusi menyelesaikan masalah, presentasi, dan refleksi. Nah, untuk kegiatan ini di sini ada orientasi masalah. Masalahnya ada kasus. Kasusnya apa ini? Dibaca dulu. Ya, dibaca. Seorang petani memberikan pupuk pada tanaman paginya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk satu harganya 17.500 dan pupuk kedua 14.500. Bagaimana model matematika dari permasalahan program linear tersebut agar petani mengeluarkan biaya minimum untuk membeli pupuk dengan harga yang murah, kualitas bagus, endingnya panennya berhasil. Tentukan daerah lingkungan usaha dari kendala-kendala pada model matematika yang telah dibuat dari titik-titik sudut pada daerah usaha. Ya, itu masalah kita pada hari ini. Ya. Sekarang saya bagi kelompok ya, kelompok untuk berdiskusi. Ini ada LKPD, silakan nanti mengerjakan kelompok 1 diskusikan. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nah, silakan LKPD didiskusikan. Masing-masing kelompok membagi tugas dan memastikan setiap anggota turut aktif dalam melakukan aktivitas kelompok. Berdiskusi dengan cara mengumpulkan pendapat dan saling menghargai serta mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Nah, nanti itu dikerjakan ya. Kelompoknya ini satu kelompok, ini kelompok 1 ya, 5 ada apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Silakan silakan berada di depan. Diskusi ya, berdepan. Kalau sambil nanti dikerjakan.
bantu ini sih cuy. Satu ini temannya. Daripada ngurus terus kita. Ini buat turun dari mana sebelah sama sana. Jadi beja, gimana aja? Mana ada kesulitan? Bisa ya? Kesulitan? Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ya, karena di sini saya membimbing pemecahan masalahnya. Hasil karya kalian, tapi sebelumnya itu kan tadi saya membimbing ya, membimbing dan memecahkan masalah itu. Tadi saya sudah berkeliling dan menanyakan satu-satu, terus harapannya kalian mencari literasi ya, literasi dan mengidentifikasikan masalah yang saya berikan itu, diidentifikasi. Terus setelah berliterasi, mencari sumber, mengidentifikasi, kalian kemudian mendiskusikan hasil dari pengamatan masalah yang saya berikan. Ya, nah selanjutnya kalau sudah nanti kita sajikan hasil karya itu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah selesai ya? Nah, oke. Selanjutnya kita presentasikan ya, dengan hasil karya untuk kita tampilkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Saya tunjuk beberapa kelompok saja, 1 atau 2 kelompok untuk tunjuk ke depan kelas untuk mempresentasikan atau mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Terus nanti bisa ditanggapi oleh peserta lain, ya, bisa mengkonfirmasi, bisa memberikan informasi atau tanggapan lainnya secara teratur dan santun. Kelompok 3 ya, kelompoknya Jasinta dan Tamsa, silakan. Jadi kasusnya adalah seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padi. Pupuk yang diperlukan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan beberapa gram nitrogen. Untuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Bagaimana kalau teman-teman kita dari permasalahan program pilihan tersebut agar petani mengeluarkan biaya minimum untuk membeli pupuk dan tentukan daerah pemakaian di daerah memperlakukan. Jadi pertama-tama diketahui pupuk harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Misalnya matematika dan daerah pemakaian dari ketidaksamaaannya dan juga titik-titik khusus pada daerah pemakaian. Jadi untuk mengajarkan masalahnya, yang pertama merumuskan permasalahan dalam modul matematika. Yang kedua, menentukan titik objek yang akan dilalui masing-masing jenis variabel kebiasaan dan daerah pemakaiannya. Yang ketiga, gambar daerah pemakaian saya dan pengambilan variabel kebiasaan dan daerah pemakaiannya. Jadi di sini dimisalkan banyak pupuk 1 adalah dan banyak 2 adalah D. Lalu model matematika permasalahannya, fungsi objektifnya adalah X, Y sama dengan 13.500X plus 14.500Y. Memeriksa kembali, jadi dari pekerjaan kemarinnya 2 variabel samping dapat daerah dengan penilaian atau daerah fungsi sehingga model matematika pada permasalahan yang tujuan memiliki daerah penilaian dan kemudian kita nilai optimalnya. Jadi grafik di atas sudah
Oke, ada yang bertanya sampai sini memberikan masukan atau informasi silakan dari penjelasan pokok yang presentasi. Oke, silakan Batara dikenalkan dulu nama dan namanya ya. Nama saya Batara. Jadi presentasi dari kelompok itu tadi itu sudah nonton dan membuat saya buat apa tuh kayak paham gitu sama materi. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi kelompoknya Jessica dan Mansa sudah maju presentasi yang bagus sekali. Seperti ada teman kalian yang sudah mengutarakan pendapatnya ketika kelompoknya Jessica dan Mansa maju itu sudah runtut, jelas dan paham. Ya, sekarang kita lihat, kita analisis dan evaluasi proses pemecahan masalahnya. Yang pertama, silakan yang mau bertanya teman-teman atau teman-teman Jessica atau masa yang mau bertanya, silakan menanggapi apa yang tadi sudah dipresentasikan. Silakan angkat tangan. Silakan Rafiq. Bagaimana cara memudahkan matematika? Silakan jawab. Silakan dijawab tadi pertanyaan dari Serafik, bagaimana cara memodelkan matematikanya? Jadi menjawab pertanyaan dari Serafik, cara mengerjakan matematika itu dari menentukan fungsi objektif yaitu f, x, y, lalu fungsi kendara, lalu menentukan tanda-tanda persamaan seperti lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Lalu x adalah bilangan asli dan lebih dari 0, ini juga bilangan lebih dari 0, dan x, y adalah elemen penting dari bilangan. Oke, silakan penanya selanjutnya. Oke, Batara silakan. Oke, silakan. Kenapa kok tadi menggunakan tanda besar sama dengan? Silakan. Jadi menjawab pertanyaan Batara, di soal tadi diketahui ada kata kunci sekurang-kurangnya. Nah, kata kunci sekurang-kurangnya ini menggunakan tanda lebih besar dari sama dengan. Kalau tanda lebih kecil atau lebih kurang sama dengan itu digunakan bila ada kata-kata maksimal, maksimum, dan paling banyak. Gimana Batara? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Batara dan Jessica yang sudah menjawab kelompok 3. Memodelkan tadi yang ditanyakan Serafik adalah tadi memang sudah betul menentukan fungsi kendara, fungsi objektif, terus tentukan persamaannya dulu ya, tadi gunakan lebih besar atau lebih kecil dan persamaannya tadi itu. Terus kalau persamaannya besar bisa disederhanakan. Contoh tadi kan untuk fosfor dan nitrogennya kan angkanya besar-besar begitu toh, ya. Nah itu disederhanakan menjadi bilangan yang lebih kecil dengan cara membagi habis kedua bilangan dengan bilangan yang sama. Oke, itu. Terus untuk penguatan hari ini ya sudah baik presentasinya, sudah banyak yang paham tentang materi sistem kerjasama linear variabel dan program linear. Ya, harapan saya tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kamu sudah tahu ilmunya program linear, jangan sampai boros. Ya, kalau mau usaha, mau dagang, mau apa di situ diperhitungkan, hitungan yang matang. Ya, jangan jor-joran, jangan israf. Ya, karena ada ilmunya. Itu pesan saya. Kalau ketika kita sudah contoh kita masak sudah enak, ya jangan ditambahin bumbu lagi. Makanya tadi ya untuk kasus yang sampaikan pokoknya Jessica itu kan petani ya, petani punya untuk memupuk sawahnya. Kalau pupuknya sudah cukup untuk diberikan sesuai dengan takarannya, jangan dilebihkan. Karena untuk mendapatkan keuntungan maksimum itu butuh modal yang tidak terlalu banyak tapi hasilnya maksimal. Itu penguatan dari saya. Ini adalah materinya untuk model matematikanya. Model matematika dari setiap permasalahan program linear secara umum terdiri atas dua komponen, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah z sama dengan f
kurung X, Y sama dengan AX plus BY. Terus ada fungsi kendala. Fungsi kendala adalah yaitu berupa sistem berdasarkan linear dua variabel yang mempunyai buku umum AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, dan AX plus BY lebih besar C. Tidak pakai sama dengan, ya, itu empat tanda tadi. Ciri-ciri kebersamaan, ciri-ciri tanda kesamaan yang digunakan adalah tanda itu ya, tanda lebih kecil sama dengan digunakan untuk kata-kata berikut. Nah ini ada tidak lebih dari, ada maksimal besar, besarnya, maksimum, paling banyak. Itu intinya kata kuncinya. Untuk tanda lebih besar sama dengan digunakan tidak kurang dari, minimal, sekurang-kurangnya, itu nanti sekecil-kecilnya, minimum, paling sedikit. Itu kata kunci yang nanti akan kita gunakan untuk ada soal permasalahan soal lagi mengenai masalah. Langkah-langkah dalam menyusun model matematika ada sebagai berikut. Langkah-langkah dalam menyusun model matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak, tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Buat pemisalan dengan menentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Yang ketiga, buatlah semua hal yang diketahui dan sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, buatlah model matematika. Model matematika itu yang pakai tanda itu ya. Nah, tanda. Nah, ini AX plus BY. Nah, ini dari C, AX plus BY. Ini dari C, AX plus BY. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan? Oke, belum ada ya. Selanjutnya sistem tidak sama linear dua variabel. Nah, ini konsepnya ya. Konsepnya sistem tidak sama linear dua variabel adalah gabungan dari dua buah atau lebih tidak sama linear dua variabel. Pasangan nilai x, y memenuhi sistem tidak sama linear dua variabel berupa daerah pada bidang koordinat yang memenuhi semua kebersamaan linear penyusunnya. Daerah pada bidang koordinat itu dinamakan daerah dengan sistem kebersamaan linear. Karena ada daerahnya itu. Nah ini menentukan daerah sistem kebersamaan linear. Daerah sistem penyelesaian sistem kebersamaan linear ditandai dengan arsiran dalam pembahasan ini untuk semua grafik sistem kebersamaan linear. Ini yang diambil adalah daerah besi, merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang pertama ini ya, menentukan titik koordinat tadi sudah, terus menggambar daerah hubungan penyelesaian kerjasama linear dua variabel dengan mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan daerah hubungan penyelesaian sistem kerjasama linear dua variabel, yaitu daerah yang tidak memiliki arsiran atau disebut daerah bersih. Karena ada dua pemahaman, dua konsep. Bisa yang diarsir itu adalah daerah kotor, atau yang menjadi himpunan penyelesaian bisa daerah bersih. Nah, kita di sini menyepakati yang digunakan untuk himpunan penyelesaian adalah daerah bersihnya. Menentukan titik potong kedua garis pada sumbu koordinat kartesius jika kedua garis saling berpotongan sehingga dicari titik potongnya. Menentukan titik sudut yang memenuhi daerah penyelesaian. Itu ya. Nah, ini tadi caranya ya. Jadi pertama itu kita mengenalkan. Kalau ingin cari sumbu Y, berarti X-nya dinolkan. Ya, X-nya 0 maka Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 4. Jadi dari titiknya 4,0 dan 0,4. Juga sama kalau 2X plus 3Y ya. X-nya 0, Y-nya 2. Jadi 0,2. Y-nya 0, X-nya 3. Jadi dibuka utuh. Ya, kayak gini. 2X plus 3Y. Nah, nyari X Y-nya ditutup. Kan 2X plus 6, 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nyari Y, X-nya tutup. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Itu ya.
Nah, untuk garis X sama dengan 1 ya berarti titiknya sama ini 1,0 dan 1,4. Nah ini kalau digambar harusnya seperti ini ya. Nah, maka daerah bersih yang menjadi timbunan menurut saya. Nah ini menentukan daerah yang misalnya tidak sama dengan variabel, yaitu daerah yang tidak memiliki asilat atau daerah BP. BP itu bukan uang muka ya, tapi daerah bersih. Nah, jadi untuk menentukan timbunan usahanya seperti ini. Nah ini ya. Jadi untuk titik langkah yang keempat adalah menentukan titik potong kedua garis sumbu koordinat kartesius jika garis saling bertolongan sehingga dicari titik potongnya. Gitu. Titik potong tadi kan X plus Y sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Substitusikan. Berarti Y-nya ketemu di 3. Berarti titik potongnya 1,3. Titik potong garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Dan X-nya sama dengan 1. Disubstitusikan. Setiap ketemu X dibagi 1, 2 kali 1 plus 3Y sama dengan 4. 3Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 per 3. Sehingga titik potongnya adalah 1,2 per 3. Nah ini, setelah titik potongnya ketemu, nah ini dieliminasi. Titik potong X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau eliminasi itu tidak usah menggunakan tanda 4 itu, pakai tanda sama dengan. Nah, jadi 2X plus Y plus 2Y sama dengan 8, 2X plus 3Y sama dengan 6. Eliminasi X-nya habis 3Y, 2Y dikurangi 3Y. Ya, 2 kurangi 3 berarti kan min 1 J sama dengan 8 kurangi 2, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Y-nya ketemu negatif 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Jadi ya, X plus Y sama dengan 4, X plus min 2 sama dengan 4, X-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 6, min 2. Kesimpulan dalam permasalahan program linear yaitu yang pertama-tama kita harus mencari kata kuncinya, seperti misal sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya, dan lain-lain. Setelah itu kita menentukan fungsi objektifnya, menentukan fungsi kendala, menentukan koordinat titik potong, menggambarkan grafiknya, menentukan titik potong kedua garis pada sumbu kartesius. Setelah itu menentukan titik-titik yang memenuhi daerah penyelesaian. Nah ini coba silakan dikerjakan 2 soal 7 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Ya. Oke, sudah selesai ya kuisnya ya? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah ini ada link refleksi, silahkan diisi refleksinya ya. Refleksi untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini ada www.menti.com/aluikir46z. Nah, silakan. Kamu suruh ceritakan sedikit tentang pengalamanmu saat melakukan kegiatan ini. 2 pesan dan kesan yang ini disampaikan di pada KBM ini. Yang 3 menurut kalian apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran ini. Ini adalah refleksi kita hari ini. Bisa diisi di link ini, ya, di link itu. Oke. Itu ya. Ya, sistem kerjasama linear 2 variabel. Selanjutnya kita masih belajar lagi program linear, masih dalam bab yaitu program linear. Ya. Terus harapannya kalian tetap semangat ya, semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan jangan banyak izin. Kalau sakit, ya silakan berangkat. Kalau tidak bisa bertanya dengan temannya, bertanya dengan gurunya juga boleh. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga imunitas ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Oke, cukup untuk hari ini, cukup sekian. Silakan kita sebelum kami belajar kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa di persilakan.
Doa selesai. Terima kasih atas pembelajarannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.